Saya akan menjelaskan sejarah sistem operasi. Tapi pertama-tama, apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware serta perangkat lunak atau software. Secara umum, sistem operasi terdiri atas beberapa bagian, antara lain, yang pertama, mekanisme boot, yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. Yang kedua, kernel merupakan inti dari suatu OS. Yang ketiga, command interpreter atau shell yang berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. Yang keempat, pustaka-pustaka, yaitu merupakan penyedia kumpulan beberapa fungsi dasar serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Ada berbagai macam sistem operasi yang bisa kita jumpai. Beberapa contohnya ialah Windows, macOS atau Macintosh Operating System, Linux, Garuda OS atau buatan Indonesia, dan Solaris. Oke, setelah mengetahui sedikit tentang sistem operasi, lanjut ke sejarah sistem operasi. Menurut pendapat dari Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang amat pesat, serta dapat dibagi menjadi 4 generasi dan 1 generasi lanjutan. Generasi pertama dari 1945 hingga 1955. Sistem operasi pada generasi pertama adalah awal mula dari perkembangan sistem komputasi elektronik yang digunakan sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. Sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual, karena belum terdapat sistem operasi secara otomatis. Hal itu berarti OS belum mendukung layanan pekerjaan yang bisa dikerjakan pada satu rangkaian. Generasi kedua, dari 1955 hingga 1965. Pada generasi kedua, sistem komputer telah memperkenalkan yang namanya BPS, atau Batch Processing System, yakni task yang dikerjakan pada satu rangkaian, kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Meski sistem komputer belum dilengkapi dengan adanya sistem operasi, namun ada beberapa fungsi sistem operasi yang sudah ada. Generasi ketiga, dari 1965 hingga 1980. Di generasi ketiga, perkembangan sistem operasi sudah berkembang untuk melayani banyak pengguna dalam satu waktu, yang mana pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dapat dikatakan menjadi multi-user atau banyak digunakan oleh user sekaligus. Sementara untuk multi-programming atau melayani banyak program dalam satu waktu. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan jika generasi ini OS telah mendukung adanya layanan multi-programming, multi-user, serta batch processing system atau multi-task. Generasi keempat, dari 1980-an hingga pasca 1980-an. Seperti yang telah kita ketahui, sistem operasi dimanfaatkan untuk penunjang jaringan komputer, yang mana user atau pengguna menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terkoneksi satu sama lain. Pada generasi keempat ini, telah diperkenalkan adanya Graphical User Interface, yang disingkat sebagai GUI. Hal itu berarti OS sudah mempunyai tampilan yang sudah bermodalkan mouse, di mana end user bisa menjalankan aplikasi atau software ataupun program. Generasi selanjutnya, di generasi selanjutnya sudah diperkenalkan yang namanya sistem di dalam suatu sistem operasi, serta telah ada suatu sistem operasi yang bergerak atau mobile yang bekerja pada perangkat bergerak, seperti PDA, Pocket PC, atau yang lainnya. Di generasi ini juga telah diperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam suatu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi dalam device yang fungsinya menjadi server. Serta juga telah diperkenalkan adanya cross-platform operating system, yang berarti bisa menggabungkan dua sistem operasi yang berbeda sekaligus, seperti Linux dan Windows. Dan itu tadi adalah ulasan dari sejarah sistem operasi.